Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Frisantarsi dengan NIM 204 10 10 10 038. Di sini saya akan menjelaskan metode riset. Metode riset adalah perkembangan jangka hidup yang dirancang untuk menguji hipotesis penelitian beberapa kasus. Pengamatan ilmiah memerlukan serangkaian keterampilan penting. Adapun juga kelemahannya, yaitu hampir mustahil untuk melakukan penelitian tanpa pengetahuan para peserta. Yang kedua, pengetahuan laboratorium tidak wajar. Yang ketiga, orang-orang yang mau datang laboratorium tidak cukup mewakili kelompok. Yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak terbiasa dengan pengaturan universitas. Metode riset misalnya, andaikan saudara ingin mengamati reaksi anak-anak di saat mereka bertindak agresif yang tidak memiliki kontrol atas berapa agresi anak-anak amati, apa jenis agresi yang mereka lihat, orang-orang mereka yang tidak agresi, atau bagaimana lainnya. Pengumpulan data itu para peneliti jangka hidup mengadakan pengamatan naturalistis. Para peneliti jangka hidup mengadakan pengamatan naturalistis seperti acara, pusat penelitian anak, tempat kerja, mall, dan tempat lainnya yang sering diamati. Desain penelitian ada 3, yaitu desain korelasi, desain eksperimental, desain deskriptif. Yang pertama itu desain korelasi, yaitu pengumpulan dapat digunakan dalam penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mengamati dan mencatat penelitian. Yang kedua itu desain eksperimental, korelasi dan penelitian tidak sekedar menggambarkan fenomena, membantu kami untuk memprediksi bagaimana orang akan berperilaku. Yang ketiga itu desain deskriptif, penelitian eksperimental untuk mempelajari kualitas penelitian berubah menjadi eksperimental penelitian. Tantangan metode riset pada pengembangan anak, yang pertama itu secara pribadi tidak ada orang lain yang berbagi. Selain itu, studi kasus melibatkan penelitian kehandalan yang tidak diketahui tentang kehidupan seseorang. Langkah-langkah fisiologi, para peneliti semakin menggunakan langkah-langkah untuk mempelajari pengembangan pada titik yang berbeda. Misalnya, saya beberapa pengembangan. Percobaan dapat mencakup independen variabel, berdasarkan sifat penelitian eksperimental jangka hidup. Para peneliti pengembangan jangka hidup sama penelitian berbasis pada usia, yaitu ada 3 kelompok 5 tahun sampai 11 tahun, yang kedua kelompok 15 tahun sampai 25 tahun, dan yang ketiga itu 45 tahun. Variabel EQ, ingatan, hubungan teman, dan yang lainnya. Pendapatan longitudinal adalah strategi riset yang individu yang sama dipelajari oleh suatu jangka hidup. Cohort efek cohort adalah sekelompok orang yang lahir pada titik yang sama sejarah dan berbagi pengalaman serupa. Sebagai hasilnya seperti hidup melalui Vietnam. Sering karena mereka dapat kuat memperoleh ketergantungan langkah-langkah dalam penelitian. Dampak bagi cohort itu tampil pada tes intelijensi. Studi lintas dapat menunjukkan bagaimana respon kelompok yang berbeda. Para peneliti namun juga menginformasikan praktik perbuatan hukum, hak-hak para peserta. Informasi persetujuan seseorang pada harus tahu apa penelitian mereka akan melibatkan. Yang kedua, para peneliti bertanggung jawab untuk menjaga semua kasus. Yang ketiga itu wawancara setelah penelitian telah selesai. Penelitian dalam beberapa keadaan memberitahu peserta sebelumnya apa penelitian. Penelitian adalah tentang secara substansial mengubah perilaku peserta dan merusak para peneliti. Terima kasih. Sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.